Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi dan akan saya beri judul, Hanya Tuhanlah Penolongku. Kita baca dalam Amsal 2 ayat ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kiranya ayat ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita orang percaya. Sebab Tuhan bukan hanya memberikan pertolongan pada kita, namun Dia juga akan menjadi perisai atau perlindungan bagi hidup kita. Betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita, dan salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dalam Mazmur 62 ayat ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud sudah pernah merasakan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menjadi perlindungan, yang bisa memberikan pertolongan dan keselamatan baginya. Sebab itu Daud tidak akan pernah goyah imannya kepada Tuhan. Demikian juga kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi pertolongan dalam hidup kita. Adapun bukti terbesar penjagaan, perhatian dan kepedulian Allah kepada kita adalah pengorbanan melalui putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jikalau nyawanya saja sudah Dia berikan bagi kita, apalagi persoalan yang kita alami saat ini. Pasti Tuhan akan segera menolong untuk membukakan jalan. Amin. Jadi jangan takut dan tawar hati saat menghadapi kesesakan. Sebab Tuhan akan menyertai dan yang menjamin hidup kita. Dalam Kejadian 28 ayat 15a mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jadi jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolongku. Sebab terkadang cara Tuhan itu tidak masuk akal. Sebab pertolongan dan penjagaan Tuhan itu ajaib dan tak terselami oleh pikiran atau logika kita. Namun ada syaratnya, yaitu kita harus hidup jujur dan tak bercela di hadapannya. Amin. Sebab ketika kita hidup jujur dan tak bercela di hadapannya, maka pertolongan Tuhan itu pasti akan dinyatakan bagi kita. Kadang-kala kita memang tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Ia tetap mengasihi kita dan kasih-Nya kepada kita bukan kasih yang musiman. Tapi kasih Tuhan itu kekal atau untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Dan tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu, jangan takut dan jangan khawatir. Sebab Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi mari serahkanlah segala kekhawatiran kita di tahun 2023 ini hanya kepada Tuhan. Maka Dia akan segera menolong kita. Sebab hanya Tuhanlah sumber pertolongan di segala situasi dalam hidup kita. Amin. Mari kita katakan bersama, hanya Tuhanlah penolongku. Dan semua yang percaya katakan, amin. Sekian renungan pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.